Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Silakan Azam pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran Bu Elin pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan kita. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Edi, siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir semua kayaknya, Bu. Terima kasih anak-anak Ibu. Hari ini kita akan belajar matematika. Jadi anak-anak sekalian, silakan siapkan perlengkapan belajarnya. Itu alat tulis, buku, pena, dan sebagainya. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap. Ya. Alhamdulillah, semoga anak-anak mengikuti pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Nanti akan mendapatkan nilai yang lebih bagus dan senantiasa menjaga kesehatan. Yang minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai bilangan bulat. Kamu perhatikan. Bilangan bulat dan operasi bilangan bulat. Sekarang Ibu tanya, siapa yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Coba Dian. Saya, Bu. Ya. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Ya, benar. Bilangan bulat itu yaitu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Coba Agus, apa saja bilangan bulat negatif? Contohnya ya, Bu ya. Iya. Nah, ini yang negatif -1, Ya. -2, -3 dan seterusnya, Bu. Ya. Seperti benar. itu, Bu. Ya, terima kasih Agus. Ya, siap. Kita paham pelajaran sebelumnya yaitu mengenai bilangan bulat, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Iya, Bu. Selanjutnya untuk hari ini materi kita yaitu mengenai bentuk aljabar. Itu bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Siapa yang tahu apa itu bentuk aljabar? Coba Vira. Ya, Bu. Ada Vira? Bentuk aljabar itu apa? Bentuk aljabar adalah bentuk model matematika, Bu, yang terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta, Bu. Apa benar, Bu? Ya, bentuk aljabar itu terdiri dari variabel, koefisien, dan bentuk dan konstanta. Ya, variabelnya adalah berbentuk huruf. Apa saja contoh bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari, Vira? Ya, Bu. Contoh bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari ya, Bu. Ya. Untuk menghitung jumlah pensil, menghitung jumlah buku. Itu, Bu. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan contoh yang lain? Saya mencoba, Bu. Ya. Saya, Bu. Bisa, Bu. Misalkan kalau saya punya hewan ternak, Bu. Nah, di situ saya menghitung banyaknya makanan ternak yang dibutuhkan dalam 3 hari, misalkan seperti itu, Bu. Ya, nanti menentukan berapa banyak makanan ternak yang dibutuhkan dalam 3 hari. Tadi ya. Kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning. Peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian bentuk aljabar dengan benar dan santun. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur bentuk aljabar dengan tepat, benar, dan tanggung jawab. 3. Memecahkan masalah nyata dalam bentuk aljabar dengan benar dan percaya diri. Nah, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini akan tercapai dan nanti kamu akan mendapat nilai yang bagus. Untuk bentuk aljabar, perhatikan ini ada masalah. Sekarang perhatikan masalah yang Ibu tampilkan di depan. Ini ada masalah banyaknya pulpen,
untuk ANI ada 2 dus, kemudian banyaknya pulpen Rida itu 2 dus dan 3 pulpen. Kemudian yang ketiga itu Rina, banyaknya pulpen yaitu 1 dus dan 2 pena. Nah, nanti kamu dari masalah ini kamu akan mencari informasi apa itu bentuk aljabar, kemudian apa saja variabel-variabel yang ada pada masalah ini, dan kemudian pengertian dari unsur-unsur tersebut. Sebelum kalian mengerjakan masalah yang ada di LKPD nanti, silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang kemarin. Anak-anak masih ingat dengan anggota kelompoknya? Baik, silakan. Sekarang duduk per kelompok masing-masing. Ya, LKPD sudah Ibu kirim ke WA group. Silakan kalian mengerjakan LKPD tersebut. Itu di situ ada masalah. Itu ada masalah 1, 2, 3. Setiap kelompok mengerjakan masalah tadi 1, 2, 3. Tapi yang ditampilkan nanti kelompok 1 yang nomor 1, nanti kelompok 2 nomor 2, yang kelompok 3 nanti yang nomor 3. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan sekarang. Ya, Bu. Bu Elin tanya, Bu. Ya. Ini langsung, Bu, diisi di titik-titiknya. Ya, langsung diisi. Baik, untuk membantu. Ingat permennya. Ibu berikan, silakan buka buku paket halaman 197 sampai 203. Itu untuk sebagai referensi kamu untuk mengerjakan LKPD. Dan jangan lupa ya langkah-langkahnya yang ada pada LKPD. Ini gimana ini? Edi gimana ini? Ayo diskusi kalau ada yang Ayo Edi. paham. Nah, ini yang nomor 1 nih. Bos berisik. Kita lagi ngerjain tugas. Ayo Mbak Fira nanti itu loh presentasi kelompok kita ya. Insya Allah, siap. Ayo, In. Mana bisa diskusi, Dam? Ayo, Irma, siap. kerjain. Edi tidur terus Kelompok nih. dia aduh. siap. Bingung nih. Bu, Bu, kelompok Elin, 2 udah selesai, Bu. siap. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 2 udah selesai. Kelompok 2 Kelompok udah 3 sudah ya. Dua udah. Tuh. Kelompok 1, 3 sudah? Ya. Aku siap Ini sudah. Sekarang Ibu kembalikan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi. Siapa yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Mbak Bu. Fira, Bu. Pira, ya silakan Pira. Saya kirim di grup ya, Bu. Ya, silakan. Ibu bantu tampilkan. Ada ya, Bu? Ini ya. Iya, Bu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1. Ada teman saya, Asam dan Ida, ingin mempresentasikan masalah yang tentang dus dan pulpen. Dari masalah tadi, jika dus disimbolkan dengan huruf A, maka banyaknya pulpen yang dinyatakan dalam bentuk aljabar untuk ANI, karena tadi ada 2 dus berarti 2A. Kemudian banyaknya pulpen Rida itu ada 2 dus dan 3 pulpen berarti 2A ditambah 3. 2 itu adalah koefisiennya, A-nya itu adalah variabel, dan 3 itu adalah konstanta. Kemudian untuk Rina, karena ada 1 dus dan 2 pulpen, berarti bentuk aljabarnya adalah 1A ditambah 2, di mana 1 itu adalah koefisien, A itu variabel, dan 2 adalah konstanta. Berdasarkan pengamatan di atas, dapatkah kamu membuat definisi dari variabel, koefisien, dan konstanta? Hasil dari diskusi kami, Bu, dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa bentuk aljabar itu adalah kombinasi antara huruf dan angka yang dikaitkan dengan satu atau lebih operasi hitung seperti tambah atau kurang. Kemudian variabel adalah salah satu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Yang ketiga, koefisien
adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Ada yang keempat adalah konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Itu hasil diskusi kami, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Vira. Itu hasil dari diskusi dari kelompok 1, itu mengenai unsur-unsur dari bentuk aljabar. Kemudian yang masalah tadi, yang soal cerita tadi, itu dibuat ke bentuk aljabarnya. Karena yang di atas ini tadi kan Ani 2 dus, berarti bentuk aljabarnya adalah 2A. Kemudian Rida 2 dus dan 3 pulpen, berarti bentuk aljabarnya adalah 2A ditambah 3. Kemudian untuk Rina itu 1A ditambah 2, yaitu karena tadi kan A, kenapa A di sini, itu A adalah simbol dari dus. Karena kita belum tahu di dalam kotak itu, dalam dus itu ada berapa pulpennya. Jadi bentuk aljabarnya sudah, kemudian unsur-unsur dari aljabar tersebut yang ada pada soal tadi juga sudah dijelaskan oleh Vira. Silakan kalau ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Saya Rahmat. Rahmat, ya, silakan. Mau Rahmat. tanya, Bu, mau tanya. Ya. Ibu, kalau variabel A itu boleh enggak diganti? Atau cuma A saja, Bu? Ya, ada yang bisa jawab kelompok 1? Saya, Bu. Saya mencoba menjawab pertanyaan Mas Rahmat, Bu. Ya, silakan. Bahwa variabel itu tidak hanya A saja, tetapi variabel itu bisa berupa huruf, itu dari abjad A sampai dengan abjad Z. Itu bisa digunakan untuk variabel bentuk aljabar. Seperti itu, Bu. Ya, itu, Rahmat sudah paham? Paham, Apa Bu. yang masalah variabel? Variabel itu bukan A saja. Ini kebetulan contohnya itu adalah dus tadi, kita misalkan dengan A. Tetapi variabel itu boleh dari A sampai Z, mau X, Y, M, itu boleh diganti. Ya, Rahmat ya? Nggih. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita beri aplaus kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah tampil. Baik, anak-anak, untuk masalah bentuk aljabar tadi sudah ditemukan unsur-unsurnya pada masalah tadi, kemudian sampai ke suku sejenis dengan suku tidak sejenis. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Saya, Bu, saya mau Ya, mencoba, silakan. Bu. Baik, dari hasil kesimpulan pembelajaran hari ini, kegiatan tadi, menurut saya adalah bentuk aljabar itu merupakan kombinasi antara huruf dan angka yang dikaitkan dengan satu atau lebih operasi hitung. Nah, bentuk aljabar itu memiliki unsur-unsur. Yang pertama, variabel. Variabel itu merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Kedua, koefisien, yaitu bilangan yang memiliki variabel pada bentuk aljabar. Yang ketiga adalah konstanta, yaitu suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Dan yang terakhir adalah suku. Suku itu merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Seperti itu, Bu Elin. Ya, terima kasih Ida sudah menyampaikan tadi kesimpulan. Sekarang kamu kerjakan beberapa soal untuk menguatkan atau untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum. Sekarang kerjakan di buku latihan masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Soalnya sudah Ibu Ya. kirim ya. Sudah. Sudah? Belum, Bu? Sudah selesai? Sudah. Saya sudah, Bu. Ya, Saya sudah. sudah. Alhamdulillah. Sudah, Ibu lihat dulu ya. Ibu perhatikan di WA Ibu siapa yang sudah, siapa belum. Nampaknya sudah selesai semua. Ibu perhatikan, alhamdulillah nilainya semua sudah
di atas KKM semua. Berarti sudah tuntas. Pembelajaran hari ini berarti sukses, sudah berarti berhasil dari tujuan kita tadi. Baiklah, anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingatkan untuk pelajaran selanjutnya, silakan kalian pelajari di buku paket halaman 207 sampai 213, yaitu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Ibu akhiri, silakan Edi, doa dulu Edi. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai di sini Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.